Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Imam Deskan Antawirya, absen 15 dari kelas 10E3. Di sini saya ingin memaparkan hasil studi kasus saya mengenai dampak kelangkaan Pertalite yang berujung kenaikan harga yang tinggi terhadap pekerja ojek online. Nah, sebelumnya, apakah Anda yang menonton ini pernah melihat papan-papan yang berisikan tulisan Pertalite habis ataupun tulisan BBM habis di sebuah SPBU? Nah, setelah saya cek di beberapa sumber, sudah banyak SPBU yang sudah memasang papan tersebut. Nah, kita bisa tarik pernyataan bahwa stok ataupun persediaan BBM jenis Pertalite ini sudah menipis di negara kita. Nah, dengan begitu, saya akan melakukan studi kasus untuk menggali penyebab dari permasalahan ini, dampak yang akan terjadi terhadap dampak yang terjadi jika permasalahan ini terjadi, dan solusi apa yang bisa kita lakukan atau solusi yang bisa dilakukan dalam menanggulangi dampak tersebut. Nah, sebelum itu, mari kita pahami apa itu kelangkaan. Kelangkaan merupakan kondisi di mana sumber daya yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya di sini merupakan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan merupakan masalah utama dalam ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi tercipta karena kelangkaan. Kelangkaan akan terjadi jika alat pemuas kebutuhan yang terbatas harus memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sampai di sini pasti sudah paham bagaimana konsep kelangkaan itu. Nah, mari kita lanjutkan ke latar belakang. Nah, mengapa saya memilih topik ini? Saya memilih topik ini berdasarkan dari data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2021. Nah, pada era-era zaman sekarang, teknologi semakin berkembang, apalagi bidang transportasi. Nah, kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2021 semakin tinggi, di mana mencapai angka 143.797.227 unit. Dengan pembagiannya akan disajikan dalam diagram yang sudah saya sajikan, di mana sepeda motor dengan jumlahnya yaitu 121.209.304 unit. Jenis truk berjumlah 5.438.475 unit. Jenis bus dengan jumlah 246.354 unit. Selanjutnya yaitu jenis mobil penumpang dengan jumlahnya yaitu 16.903.094 unit. Nah, angka ini angka yang cukup besar, angka yang cukup tinggi. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan jumlah kendaraan bermotor yang lebih dari 143 juta ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimanakah caranya? Mari kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan BBM jenis Pertalite ini langka? Menurut analisis saya, ada dua penyebab BBM jenis Pertalite ini langka. Yang pertama, perang Rusia-Ukraina. Nah, kenapa saya berpikir ini merupakan salah satu penyebabnya? Karena Rusia merupakan negara produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Nah, Indonesia banyak mengimpor minyak dari Rusia. Nah, jika perang terjadi antara Rusia dan Ukraina, ini membuat distribusi minyak dari Rusia ke Indonesia mulai terhambat. Tetapi perang Rusia ini tidak hanya berdampak bagi stok ataupun persediaan BBM di Indonesia, tetapi persediaan BBM di seluruh dunia juga. Nah, penyebab yang kedua yaitu harga yang terjangkau.
Mengapa bisa harga yang terjangkau? Karena dari pertama Pertalite muncul, warga sudah mulai memilih Pertalite daripada Pertamax. Karena rasio harga antara Pertamax dan Pertalite sangat jauh, di mana Pertalite lebih murah daripada Pertamax, jadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, lanjut. Dari kelangkaan BBM jenis Pertalite ini, pemerintah harus membuat sebuah kebijakan yang mungkin sedikit membuat masyarakat resah, yaitu harus menaikkan harga BBM. Di mana harga Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Nah, ini terjadi karena BBM jenis Pertalite ini langka. Pemerintah mengkalkulasikan sebenarnya harga dari Pertalite ini yaitu Rp13.150. Tetapi pemerintah melakukan kompensasi sebesar Rp3.150. Nah, lalu saya akan menyinggung sedikit juga dengan harga Pertamax yang naik, di mana harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Ini naik sebesar Rp2.000. Nah, pemerintah juga mengkalkulasikan harga sebenarnya dari Pertamax yaitu Rp15.424. Tetapi diberikan kompensasi sebesar Rp924. Jadi harga yang diberikan kepada masyarakat, harga pasarnya atau harga yang diberikan masyarakat itu Rp14.500. Lalu, berapakah anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam melakukan kompensasi dan subsidi energi atau bahan bakar minyak ini? Nah, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp502,4 triliun. Nah, anggaran ini 3 kali lipat dari anggaran awalnya, yaitu 152 triliunan. Nah, ini diberikan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, mari kita lanjut dengan metode ilmiah, di mana saya melakukan wawancara kepada dua subjek. Yang pertama yaitu salah satu mahasiswa akuntansi perpajakan, dan yang kedua yaitu driver ojek online. Pertama-tama saya akan memperdengarkan hasil wawancara saya dengan mahasiswa ini. Halo, selamat pagi Kak Wahyu. Maaf. Halo, selamat pagi Kak Wahyu. Ya, selamat pagi. Sebelum itu, perkenalkan saya Imade Sekanantawirya, ingin mewawancari Kak Wahyu mengenai isu langkanya BBM di Indonesia. Sebelumnya, apakah Kak Wahyu sudah tahu mengenai isu ini? Ya, sudah tahu. Menurut Kak Wahyu sendiri, apa penyebab dari langkanya BBM di Indonesia pada saat ini? Ya, kalau menurut saya ya yang saya tahu itu pada saat ini kelangkaan BBM ini disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina yang menghambat distribusi BBM dunia sehingga terjadinya kelangkaan. Lalu kan kelangkaan ini membuat kenaikan harga BBM. Menurut Kak Wahyu, adakah hubungan antara kelangkaan dengan kenaikan harga barang? Ya, sudah pasti ada ya. Umumnya ketika terjadi kelangkaan barang, permintaan akan meningkat sementara penawaran atau pasokan barang berkurang sehingga harga barang itu bisa menjadi naik. Sebaliknya, jika harga barang akan turun ketika pasokan barang banyak atau tidak banyak dicari pembeli. Selanjutnya, apakah dampak kenaikan harga BBM secara lingkup nasional di Indonesia ini? Apakah dampak kenaikan BBM ini?
Kalau dampaknya ya, kalau menurut saya itu ya dampaknya yang akan terjadi bagi negara itu yaitu inflasi, meningkatnya angka kemiskinan, dan juga melambatnya pertumbuhan ekonomi. Menurut saya itu sih. Menurut Anda, solusi apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, Pak? Kalau untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu menurut saya sih maksimalkan penyaluran BLT dan BSU-nya ya. Selanjutnya, menurut Anda sebagai mahasiswa, adakah dampak kenaikan harga BBM bagi kehidupan mahasiswa? Ya sudah pasti ya, ini sudah sangat berdampak sekali ya, karena saya sendiri saat ini kan pulang pergi rumah dan ke kampus menggunakan kendaraan motor yang harus diisi dengan bahan bakar. Jadi membuat ongkos di bensin sangat berat ya menurut. Baik, terima kasih. Mungkin memang sangat berdampak bagi kehidupan mahasiswa. Sebenarnya terima kasih dan maaf mengganggu jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih atas waktunya, Kak Wahyu. Nah, Halo, selamat pagi, Kak Wahyu. Nah, itulah hasil wawancara saya dengan salah satu mahasiswa semester 5 dari Politeknik Negeri Bali. Saya mengajukan 5 pertanyaan yang berkaitan tentang kelangkaan BBM, dan itu jawaban dari narasumber kita. Lalu selanjutnya mari kita dengarkan wawancara saya dengan salah satu driver ojek online yang terkena dampak dari permasalahan kelangkaan BBM atau kelangkaan BBM jenis Pertalite ini. Sebelumnya maaf jika suara ini sedikit blur ataupun kabur karena saya melakukan pesan suara di saat saya di jalan. Tapi tenang saja, di saat itu keselamatan tetap saya dan driver jaga. Itu driver deh biasanya rame, sekarang jadi hanya kadang orderannya dapat 20, sekarang turun menjadi 10 gini. Itu dapat kenaikan BBM. Banyak kadang customer yang ngeluh, kadang kok ongkirnya mahal mas ya gimana lagi bu, BBM naik sekarang. Jadi yang berat ini kan driver bukan customer kan. Nah lagi biaya makan, biaya kehidupan sehari-hari tambah ya, kadang cukup kadang enggak gitu deh, itulah efeknya. Ya kita syukuri aja lah deh Ya. Jadi menurut Bapak itu apa solusi pemerintah gitu loh Pak? Apa yang perlu dilakukan atau yang solusinya gitu? BBM ini turun lagi lah, ya ada dampak berat bagi kita lah deh, sama driver sama customer gini. Banyak yang ngeluh kadang deh, buku mahal mas, gimana lagi bang? Katanya dapatnya cuma sedikit deh kalau Gojek nih deh. Yang banyak ini kan istilahnya itu potongannya dari Gojek tuh aplikasi, cuma bagi driver cuma sedikit hasilnya. Ya dapat lah sedikit lah, alhamdulillah. Iya Pak, berarti sangat berdampak sekali bagi pekerjaan Bapak ini Pak ya? Ya kan bilang berdampak ya sangat berdampak sekali lah deh. Soalnya kadang dapat 10 bisa turun orderannya gitu ya, manggung gimana lagi. Terima kasih Pak ya, makasih dan maaf mengganggu. Iya. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya dengan salah satu driver ojek online.
Saya hanya menyantumkan nama inisial hanya karena alasan privasi dari driver ojek online itu. Nah, itulah tadi kata-kata ataupun pendapat-pendapat dari narasumber yang sudah saya wawancarai. Nah, kita sudah ada di penghujung. Nah, lalu kesimpulan apa yang kita dapat? Nah, penyebab dari kelangkaan BBM jenis Pertalite ini karena perang Rusia-Ukraina yang membuat distribusi minyak dari Rusia yang merupakan negara produsen minyak terbesar ketiga di dunia terhambat ke Indonesia. Dan itu ada karena harga Pertalite yang terjangkau membuat banyak masyarakat lebih dominan memilih untuk ke Pertalite. Nah, selanjutnya dampak yang terjadi bagi negara yaitu inflasi. Tentunya angka inflasi yang akan turut naik, angka kemiskinan yang akan naik juga, yang membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi melambat. Lalu solusi yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi dampak tersebut yaitu penyaluran BSU dan BLT dengan baik, memaksimalkan penyaluran dengan baik dengan jujur, dan dimohon untuk oknum-oknum penyaluran tidak melakukan tindak pidana korupsi karena bisa merugikan masyarakat yang berujung pada kerugian negara. Nah, dampak bagi driver ojek online juga sangat berdampak karena membuat banyak sekali customer mengeluh tentang harga ongkos jalan yang semakin melonjak. Nah, sekian dari pemaparan studi kasus saya mengenai dampak kelangkaan Pertalite yang berujung pada kenaikan harga yang tinggi terhadap driver ojek online. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga studi kasus yang sudah saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.